Halo semua, selamat datang kembali di presentasi video kedua kelompok 3 tentang interaksi emosional. Saya Pia bersama rekan saya Dika dan Waldi akan membahas bagaimana emosi dan teknologi saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. Sebagai makhluk sosial, kita semua memiliki emosi yang mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia, termasuk bagaimana kita menggunakan teknologi. Saat ini, teknologi seperti perangkat wearable dan aplikasi mobile dapat mengenali dan merespon emosi kita. Dika, bisa tolong jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana teknologi berperan dalam memahami emosi kita? Tentu Pia, teknologi seperti komputasi efektif memungkinkan perangkat untuk mendeteksi emosi kita melalui ekspresi wajah, nada suara, atau bahkan detak jantung. Contohnya, ada aplikasi yang mendeteksi stres dan kemudian menyarankan aktivitas relaksasi, seperti mediasi atau mendengarkan musik yang menenangkan. Benar, teknologi ini juga digunakan di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan pelanggan untuk menciptakan pengalaman yang lebih personal dan meningkatkan kesejahteraan kita. Sekarang kita akan membahas bagaimana emosi mempengaruhi pengalaman pengguna. Dika, bagaimana pengaruh emosi terhadap penggunaan teknologi? Emosi kita sangat mempengaruhi cara kita menggunakan aplikasi atau situs web. Misalnya, saat berbelanja online, kita mungkin merasa senang saat melihat diskon besar, tetapi bisa merasa kesal jika proses pembayaran terlalu rumit. Oleh karena itu, desainer harus membuat antarmuka yang dapat meminimalkan emosi negatif seperti frustasi dan meningkatkan emosi positif seperti kepuasan dan kenyamanan. Bagaimana cara menciptakan antarmuka yang ekspresif dan menyenangkan? Dika, apakah ada contoh yang bisa kita gunakan? Misalnya, penggunaan emoji, warna cerah, atau animasi dapat membuat pelanggan lebih menyenangkan. Ketika pengguna melihat emoji senyum setelah menyelesaikan tugas, mereka merasa dihargai. Selain itu, suara dan musik juga dapat menambah pengalaman positif. Misalnya, suara lembut saat menutup aplikasi atau musik yang menyenangkan saat menunggu dapat membuat pengguna merasa lebih nyaman. Namun, ada juga antarmuka yang bisa mengganggu pengguna. Seperti apa penyebabnya? Seperti notifikasi berlebihan, navigasi yang rumit, atau pesan kesalahan yang tidak jelas bisa membuat frustasi. Hal ini mengurangi kenyamanan dan membuat pengguna merasa tidak puas. Oleh karena itu, penting bagi desainer untuk selalu menguji antarmuka dan memperbaikinya agar lebih intuitif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Sekarang kita membahas tentang komputasi efektif dan AI emosional. Waldi akan menjelaskannya lebih lanjut. Komputasi efektif adalah teknologi yang menggunakan algoritma untuk mengenali dan merespon emosi kita. Misalnya, kamera bisa mendeteksi senyum atau kerutan dan menyesuaikan konten berdasarkan emosi pengguna. Ini juga bisa digunakan untuk keselamatan berkendara. Misalnya, jika pengemudi terlihat lelah atau marah, sistem bisa memberi saran untuk beristirahat. Teknologi juga bisa digunakan untuk mempengaruhi perilaku kita. Dika, bisa jelaskan lebih lanjut? Tentu, teknologi persuasif membantu mengubah perilaku kita ke arah yang lebih baik. Misalnya, aplikasi kesehatan yang mengingatkan kita untuk berolahraga atau mengatur pola makan. Aplikasi dengan gamifikasi juga bisa memotivasi kita untuk mencapai tujuan, seperti menabung atau belajar bahasa.
teknologi ini membantu kita mengembangkan kebiasaan positif. Terakhir, mari kita bahas antropomorfisme. Dika, apa itu antropomorfisme dalam konteks teknologi? Antropomorfisme adalah kecenderungan untuk memberikan sifat manusia pada teknologi. Misalnya, berbicara dengan asisten virtual seperti Siri atau Alexa, seolah-olah mereka adalah teman kita. Sosial juga banyak digunakan di perawatan kesehatan dan pendidikan. Dengan sifat manusiawi, teknologi ini lebih diterima dan efektif dalam interaksi. Demikianlah pembahasan kita tentang interaksi emosional. Kita telah membahas peran